Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Fa ya khadirun usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberi kesempurnaan nikmat dengan ditetapkannya iman dan Islam di dada kita, diberi anugerah sehat, sempat serta kuat dan dimudahkan untuk bisa mendatangi majelis yang mulia ini. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat, para pengikut beliau sampai akhir zaman. Kembali kita ucapkan syukur alhamdulillah setelah beberapa masa berlalu ya. Kita di apa Pak jenenge Pak? Di download. Di lockdown ya, dicegah untuk beraktivitas karena kemanfaatan yang akan kita raih secara bersama-sama. Ada penjagaan jarak, ada pengkarantinaan mandiri atau massal dan seterusnya, yang kesemuanya itu adalah bertujuan untuk kemanfaatan kita secara menyeluruh. Maka kembali saya sampaikan syukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari yang cerah ini kita dikumpulkan di tempat yang berbarokah ini untuk bersama-sama mengukir ya, melukis anak-anak kita sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Tulisan atau lukisan atau ukiran yang telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan barang siapa mengikutinya, pertanyaannya siapa lagi yang mampu mengukir, melukis, mencetak generasi yang lebih baik daripada seperti apa yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Baqarah juz kedua ya. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Kenapa saya bisa hafal? Karena dulu kalau murojaah anak saya Alia itu handang-handang peh rampung wis tekan ayat 3, Pak. Soalnya wis rong juz. Ya, jadi mengena sekali bahwasanya ini adalah sesuatu yang kita dambakan ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi kelompok orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kemarin sudah menyampaikan beberapa tema ya tentang belajar bersama orang tua sampai kepada harmonisasi keluarga, saya akan cut dulu, saya akan pending dulu kelanjutan dari apa yang kita sampaikan setelah ya berlangsung beberapa lama tertunda, dan ternyata di kesempatan hari ini kita mendapati saudara-saudara kita yang baru, keluarga yang baru membersamai kita. Ada wajah-wajah lama saya tidak asing, tapi ada juga wajah baru ya yang tidak asing juga gitu ya. Tapi ada juga wajah baru yang agak asing gitu ya. Nanti supaya tidak terasing kita harus komunikasi gitu ya. Kenapa? Karena dengan komunikasi tadi akan menjalin dan mengikat ya rasa di antara kita, sehingga visi misi yang kita canangkan di dalam kitab ini kita bisa jalankan secara bersama dan tidak saling merugikan. Jangan sampai
seperti kebalikan dari ajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, Pak. Apa, Pak? Semboyane Ki Hajar Dewantoro itu, Pak? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Kalau kita nggak punya rasa yang sama gitu ya, ning ngarep piye kira-kira, Pak? Tidak memberikan tauladan yang bagus, di tengah tidak mensupport, bahkan cerimpeti ya, neng buri melu ngondeli. Lah ini malah payah ini ya. Nah, maka dengan kebersamaan dan rasa yang sama ini kita menginginkan satu visi misi untuk bisa kita langsungkan dalam masa pendidikan ke depan, satu tahun ke depan, supaya kita bisa mencapai target yang sudah kita canangkan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Kutab tadi ya. Tak lupa hormat saya kepada Bapak Ustadz Adib sebagai Kepala Kutab dan para asatidzah semua, dan juga antum sekalian yang telah hadir, wali santri Kutab Al-Hibbi rahimakumullah. Kita akan mengawali kajian keluarga ini. Saya mengambil sebuah materi ya, yang materi ini adalah ringkasan dari analisa seorang pakar pendidikan ketika terjadi konferensi kesetaraan gender di Swiss tahun kira-kira 80-an. Arti Swiss, Pak ya? Enggak kejam kan dorono yang Swiss Army di Matahari Center itu ada. Ya, di Eropa, di Swiss sana. Di dalam pembahasan kesetaraan gender yang di dalamnya pasti ya pemuka-pemuka di antara mereka adalah orang-orang yang fobia dengan Islam, tidak mengenal Islam tetapi sangat benci dengan Islam. Dan targetnya adalah menghancurkan tatanan dunia supaya dikuasai oleh mereka. Apa yang menjadi target mereka? Satu ya, ketika mereka sudah menyanangkan beberapa program, maka diringkas oleh analisis tadi dengan perkataannya, in aradta an tahdama hadarah fa'alaika bisalasatil asya. Kalau kalian ingin menghancurkan peradaban, maka tempuhlah 3 cara. Kalau kalian mau melumpuhkan, menghancurkan peradaban, maka tempuhlah 3 cara. Ada yang sudah pernah baca artikel ini? Lali warung tahu ngaku ya, Pak. Ada 3 cara untuk menghancurkan peradaban. Ada yang sudah pernah baca? Tolong saya dibantu. Yang pertama apa? Ketoe kok koyo yo padahal rada mikir gitu. Yang pertama, hadmul usroh, menghancurkan keluarga. Hadmul usroh, menghancurkan keluarga. Kalau kita tarik ke belakang, yang namanya keluarga itu siapa, Pak? Ada ayah, ada bunda, ada anak, dan keluarga yang ada di dekatnya. Kalau mau menghancurkan suatu peradaban, mulai dari penghancuran keluarga. Ya. Karena dalam Islam, ketika mau membangun peradaban, itu mulainya juga dari keluarga. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Itu awal mula membangun peradaban dari dalam keluarga. Maka orang-orang sekuler, orang-orang yang anti-Islam, orang-orang yang tadi ya akan mensetarakan gender, ya, mereka menuntut antara hak laki-laki dan perempuan itu sama, yang tujuannya tidak lain adalah penghancuran peradaban. Pencanangannya adalah hancurkan keluarga. Kira-kira kalau ada bapak, ada ibu, ada anak, sing diutik-utik sing paling iso merusak keluarga itu sapa, Pak? Hah? Bapak, ibu, iki ketoke iso ditarungke.
anak. Ya semuanya berpotensi, Tetapi dari analisa yang ditulis oleh ilmuwan tadi, ternyata ya dikatakan di dalam analisanya, tagibu daurul menghilangkan peran ibu. Ini yang paling signifikan, Pak. Bagaimana bisa menghancurkan keluarga? Caranya adalah tagibu daurul menghilangkan peran ibu. Maka maaf Pak ya, syarat pertama kali di interview di dalam pendaftaran Kutab Al-Ayyubi, salah satunya adalah keharusan dan kesanggupan salah satu dari orang tua untuk mendampingi putranya. Betul ya? Ibunya kerja enggak? Tidak. Bapaknya kerja enggak? Tidak. Nah, terus ngopo wae? Ya seharusnya kalau ada yang menjawab bapaknya bekerja, ibunya juga bekerja, maka akan timbul pertanyaan kedua. Maka harus ibu atau bapak merelakan meninggalkan atau mengurangi porsi kerjanya sehingga bisa mendampingi anak. Ya, paham sampai sini Pak ya? Tagibu daurul apa orientasinya atau targetnya itu apa? Ij'alha tahjalu kaunaha rubbati baitin, supaya pengelolaan rumah tangga itu berantakan. Kalau bapak signifikan pasti, nggak ada bapak rumah tangga pasti terseok-seok. Tetapi yang mengatur, yang menjalankan, yang memanajemen keluarga di dalam rumah itu ibu, Pak. Sehingga kalau ibunya dirusak, pasti keberlangsungan dari sebuah keluarga tadi akan tidak stabil. Nah, standarnya, idealnya itu ada bapak yang menopang ekonomi, ada ibu yang merawat dan menjaga aset dari suaminya, ada anak yang patuh kepada kedua orang tuanya. Itu idealnya, Pak. Neng opo sing ono ning awake dhewe itu semua ideal? Kan tidak. Bapak apik, ibune kurang apik, anake ora iso diatur. Itu mungkin ada. Bapaknya kurang baik, ibunya sangat baik. Nah, anaknya mencontoh orang tuanya, sekali-kali dia baik, kadang-kadang juga tidak baik. Itu juga ada. Atau orang tua, kedua orang tuanya tidak baik semua, maka secara otomatis anak ini lost control, Pak. Tidak ada panduan sama sekali. Awang kita itu sudah beberapa kali mengalami kejadian ya, secara realita. Anak-anak yang mempunyai ayah tapi tidak dalam pengasuhan ayahnya, atau dalam tanda kutip yatim ya, secara emosional, itu sangat berbeda dengan anak-anak yang ditunggui, yang diopeni oleh ayahnya. Dan anak-anak yang punya ibu tapi tidak diopeni ibunya, yatim emosional terhadap ibunya, itu juga lain. Lah akan berbeda ketika memang ayahnya atau ibunya sudah meninggal. Maka single parent seorang ayah atau single parent seorang ibu itu akan membekas kepada anaknya walaupun dia diasuh sendirian oleh orang tua tadi. Nah, ini perbedaannya, Pak. Maka kalau kita mau menghancurkan peradaban, ya sudah, keluarganya dihancurin dulu. Nah, yang paling signifikan ngembruk ke omah alon-alon kuwi ditegur, ditebang tiangnya, atau dibuldoser, atau dirusak dari segi keamanannya. Nek pan cepet yo dibuldoser, Pak. Nek pan ketok nek ngambruke niku nggih ketok cagake. Tapi bagi mereka yang melakukan konspirasi tidak akan mungkin melakukan hal seperti itu. Mereka akan merusak sedikit demi sedikit tatanan rumah tangga, dari satu melempar genteng sampai berlubang lalu dibiarkan tidak dibetulkan. Ketika musim hujan datang, terocok, air akan masuk ke dalam rumah, lalu ditadah dengan tempat penampungan. Terus sing ning jero omah mikir, Allah kadar sithik.
Terus seperti itu setahun menahun. Kira-kira usuk karo renge bosok apa ora, Pak? Busuk. Kalau usuk dan rengnya sudah busuk dan harus menyangga berat beban genteng yang ada, kira-kira lambat laun rubuh apa tidak, Pak? Sangat mungkin sekali rubuh. Maka kita bisa lihat sekarang ini ya, bagaimana mereka mengeluarkan anak-anak perempuan kita, istri-istri kita dari rumah. Dan secara tidak sadar kita mengatakan ya serak popo, kadar sedelo, kadar kepentingannya untuk kita, kadar semua, sampai akhirnya rusak rumah tangga kita. Nah ini yang menjadi program mereka memang seperti itu. Sampai tatanan pemanage rumah tangga tadi rusak, sehingga sirkulasi atau apapun yang kita namakan dalam perputaran di dalam rumah itu menjadi rusak. Pasti Pak, generasi seterusnya akan rusak karena ketidakadaan peran ibu di dalam rumah tadi. Itu yang paling signifikan. Nah maka paling tidak ya, kita itu harusnya menjadi benteng, menjadi pelindung bagi keluarga kita, supaya anak-anak kita perempuan terutama dan istri-istri kita tidak banyak beraktivitas di luar. Ning opo yo iso kabeh? Pertanyaannya kan seperti itu pasti. Kira-kira bisa semua apa tidak? Tidak bisa. Pasti kondisi tertentu menuntut ya. Karena qadarullah itu kita dibikin sampel oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam alam ini, semua ada di sekitar kita. Maka tak luput ketika kita mendapati saudara-saudara kita yang memang para ibunya harus keluar untuk mencari nafkah, sedangkan para suaminya tidak diberi kesempatan untuk bisa mengais nafkah. Itu juga banyak. Nah, nek pendaftaran di pabrik sing ditampa sing wedok yo piye jajal. Ya. Kalau semua pendaftaran di instansi yang diprioritaskan yang perempuan, terus kita mau apa? Pasti kita tidak bisa ngapa-ngapain karena berhadapan dengan sistem yang lebih besar tadi. Tetapi minimal ya ada satu kiat untuk kita bisa menyelamatkan mereka dari konspirasi yang akan menjerumuskan kita dalam kehancuran semuanya dalam peradaban yang kita lalui. Ada seorang wanita, dongeng sidik rapopo ya Pak ya. Ada seorang wanita terbata-bata, tersengal-sengal napasnya, matur menghadap kepada Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Mun Rembang. Rembang Polasem. Rembang ya. Ketika sudah sampai di hadapan beliau, dia mengatakan dengan berat ya, anu Mbah karang cek ngos-ngosan, anu Mbah bola bali anu gitu. Terus Mbah Mun menenangkan, santai saja, pelan-pelan, sudah sampean duduk, minum dulu. Setelah disuguhi air putih, maka diminum oleh wanita tadi. Setelah minum agak tenang, lalu dia kembali mengutarakan apa yang ada di dalam hatinya. Pokoknya repot Mbah, pokoknya repot lah. Saya repot itu apa nih gitu ya, ditanya oleh Mbah Mun. Begini Mbah, saya mau mengajukan gugat cerai terhadap suami saya. Mbah Mun langsung ngomong, ngusik. Pelan-pelan. Ini ada apa kok ketika kamu datang tergesa-gesa dengan napas tersengal-sengal, terus ketika bisa berbicara, yang kamu bicarakan kok hal yang tidak layak. Kamu akan menuntut cerai suami kamu. Ini ada masalah apa? Wis porah Mbah, pokoknya kula pengen cerai. Wong lanang rak kena dilanangke. Serak kena jagake blas. Goto ra iso ngomong ya ora pecus. Sopo kira-kira Pak? Ono sing kaya ngono barang iki. Ono. Masyaallah. Mesti aja kesusu sih. Ya, setelah
di semua keburukan sisi suaminya tadi disebutkan, maka kembali wanita tadi mengatakan, pokoknya saya ingin menggugat cerai suami saya. Maka Mbah Maimun Zubair dengan kebijaksanaan beliau dan kapasitas keilmuan yang luar biasa yang diakui baik di nasional maupun internasional, ya, beliau mengatakan, sebentar, saya tak ikut bicara. Kamu kesini kan ingin mendengarkan nasihat saya kan? Iya Mbah, pokoknya saya mau cerai. Nenek sampan panceri ora sarene, wis rono pegatano dhewe. Tapi kalau mau mendengarkan nasihat saya, ya tolong diem, saya tak ngomong. Nggih pun Mbah, nggih kula tak kendel, saya ingin mendengarkan nasihat dari jenengan. Maka Mbah Maimun mengatakan, sampean nek ndadekke wong lanang kok ora ning tugas pokoke, yo sing ana repot kuwi mau. Sampeyan di kulkas ora? Gadah Mbah. Kira-kira nek kulkas gawe wadah pakaian kuwi matuk napa ora? Nggih mboten matuk. Iso napa ora? Nggih saged. Nggih iso karo matuk niku barang yang berbeda. Kalau kita punya kulkas, ya jadikan kulkas sebagai fungsinya, gawe mengawetkan buah, sayur, menjadikan es yang cair, air yang cair menjadi beku, menjadi es. Nah itu fungsinya. Tapi kalau dimasuki pakaian ke dalamnya, siji wis kamote sithik, ra ana gantungane, terus fungsine rak kaya ngono. Dia agak mulai reda emosinya, lalu diajak berpikir. Lah terus prayogine pripun? Yang seharusnya saya lakukan itu apa? Ini sampean nek nurut mbak aku lakonano, engko sabar-sabarno. Nek wis kelakon pirang-pirang dino, mengko sampean reneno, sing kedadian apa lapurno maneh. Begitu. Pripun Mbah? Wong lanang didadekake bojo kuwi fungsinya sebagai junnah, sebagai perisai. Sampean nglakoni apa wae kok dik di bojo, sing tanggung dosane sampean ki bojo. Maka syarat supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga, kata Mbah Maimun, jalu'o ridhone bojo. Wis sampean sepet rapopo, jengkel rapopo, sing penting mulih njaluk ridho. Nek durung iso muni Mbah, wis pokoke dinteni sak munine. Ya. Dedes terus. Ya, didesak sampai suami kita menyatakan bahwa dia ridho terhadap kita. Lalu Mbah Maimun mengatakan, menyitir sebuah hadis, ayyuma imro'atun matat wa zaujuha anha radin dakhalat jannah. Diwae ana wong wedok kok mati angin wong lanange utawa bojo lanange kuwi ridho marang wong wedok kuwi mau, dakhalat jannah, mesti mlebu swarga. Sampean kangelane ora usah dipikir, rekosone ora usah dihitungke, njaluk ridho marang bojomu lanang, piye wae kedadiane, nek sampean cih Islam, cih salat, cih negake syariat, kok mati mesti mlebu swarga sampean. Maka perkataan ini menjadi dasar ya kesungguhan dari wanita tersebut. Pamitlah wanita tersebut pulang, lalu apa yang menjadi nasihat dari Mbah Maimun dilaksanakan. Neng di wae didedes, Mas sampean ridho ora mbakku. Alah ngomong kaya ngono barang nopo. Terus didesak terus. Sampai mau tidur, sampai bangun tidur, sampai suatu ketika suaminya mbuh jengkel, mbuh pegel, mbuh ya, tidak tahan dengan desakannya. Ya wis pokoknya aku ridho terus sampai mengeluarkan kata-kata seperti itu. Nah itu bagi laki-laki yang jahil Pak, ngenteni didedes ngomong nek ridho karo bojo wedoke. Kita orang-orang yang berilmu, berpendidikan, ngaji terus, sakjane ora usah nganggo didedes. Sudah, pokoknya kita ridho sama istri kita. Selama mereka muslimah, selama mereka masih menegakkan sholat, ridho saja. Insya Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar di dalam keluarga kita. Bu, yoho, seperti itu. Walaupun apa?
walaupun yang mencari penghasilan istri kita. Karena memang ada suatu kondisi ketika laki-laki tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mendapatkan penghasilan. Ini harus kita sadari. Dipa itu ora ngowahi kahanan. Ya dicela itu nggak bisa merubah keadaan. Tapi dari ilmu, pemahaman dan pengamalan yang tulus ikhlas tadi, Allah akan merubah sedikit demi sedikit kondisi keluarga kita, sehingga yang tadinya mungkin ya yang mendapatkan penghasilan itu dari arah istri, nanti lama kelamaan suami juga mendapatkan bagian untuk bisa mendapatkan rezeki. Ya ora apa-apa sadurunge kaya ngono kuwi, Pak. Ya sing lanang ngumbahi, masak, terus ngomong, ya ora apa-apa, biasa wae, aja digawe ati. Wong aku yo nglakoni, Mas. Ketone curhat berapa? Betul, iya, ndak apa-apa. Saya itu di rumah, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Ya saya sadar, saya bantu ngambil jemuran, saya jemur, saya ngajak anak jalan-jalan, nggak apa-apa. Jangan minder, Pak. Insya Allah dengan demikian Allah akan menjadikan jalan keluar yang lebih baik. Terus nek orang duwe ilmu, orang duwe kesadaran, sing wedok terus ndedes pengen pegatan, sing lanang juga belum punya solusi. Kira-kira neng pikiran judeg nopo mboten niku, Pak? Pasti meh mulai sakjane pengen bantu tapi takut dicereweti istrinya. Kalau nggak pulang, ketahuan nggak kerja, takut dicela tetangganya. Penake endi nek koyo ngono. Wah. Itu kan jadi kendala baru gitu ya. Maka nun sewu, ketika memang Allah tidak mentakdirkan diri kita dalam kondisi ideal, maka ilmui, fahami, lakukan semua yang telah ditakdirkan atas diri kita sesuai dengan syariat. Ana wong sing kleru ya wis ora apa-apa, dilingke nek gelem, nek urung gelem ya ora apa-apa, aja melu seri. Karena kita nggak punya bagian untuk menjengkeli saudara kita. Ya. Coba kalau kita diberi pergantian tempat, bisa nggak, kuat nggak kita melakukan hal seperti mereka? Omong sing jelas-jelas neng TV ono, Pak. Ya, realitas show itu ya. Ganti posisi, ada orang miskin tunawisma, ada orang kaya keturahan harta, keturahan rumah. Ganti posisi, loro-lorone ora betah, Pak. Sing maune sugih didadekke kere ora betah, sing maune kere disugihke nggih ora betah. Kenapa? Allah mentakdirkan sesuatu sesuai dengan batas maksimal kemampuan kita mengusung beban tadi. Maka kalau diberi beban, jangan pernah mengeluh, ya Gusti kok kados ngeten urip kula. Jangan seperti itu. Ya Allah, nek niki takdir kula nyuwun saged kiyat sabar syukur nandangi nglampahi gesang kawula saking takdire panjenengan. Lho, penak to? Penak nek domongke, Pak. Nek pas nglakoni nggih sambat kabeh padha. Iya kan? Iya. Wis contone bola-bali niku kula dhewe, Pak. Begitu. Nah, ini yang menjadi perhatian bagi kita. Maka kita akan mengembalikan peran ibu sebagai sentral manajer di dalam rumah kita, sebagai pengelola rumah tangga kita, yang mengatur, yang menata, yang mendesain semua intern di dalam rumah tangga kita, sehingga kita laki-laki adalah junah, perisai, pelindung, ya. Kata bapak itu di dalam bahasa Jawa sing mapai, sing luncup-luncup, sing nyamari, sing bebayani dipapai karo bapak. Begitu, Pak. Sing ngerti tak kandhani iki. Sing ngerti ya ora apa-apa. Makanya kalau kita sebagai bapak kok rak mapai, ya, maka fungsi kita kurang. Sanajan kok tidak mempunyai penghasilan tadi. Maka setelah itu, Pak, setelah dilalui masa-masa sulitnya,
ternyata barokah dari Allah turun atas kesabaran dan ketulusan di dalam melaksanakan ilmu yang dinasihatkan oleh Mbah Yai tadi. Maka berangsur membaik, ya suaminya mulai mau bantu di rumah, mau nganter ke tempat-tempat yang dituju supaya bisa menghasilkan finansial. Anu ngono yo pena, ora sang golek ojek online kan. Nah begitu, kerjasama tim di dalam rumah pasti akan lebih efisien dan istri kita selamat yang ngantar suaminya sendiri. Ya. Orang di prasangka sing neko-neko ojo-ojo ngojek engko yo rak tekan panggonane. Enggak seperti itu juga, karena yang ngantar kita sendiri. Nah, setelah itu beberapa waktu berlangsung, wanita tadi menghadap kepada Mbah Mun kembali, tapi tidak lagi tergesa-gesa, tidak lagi tersengal-sengal napasnya, tetapi sudah mengembangkan senyum yang lebar di wajahnya, lalu mengatakan, Mbah Mun leres pengendikanin jenengan, sekarang saya bahagia. Iya Pak, penak apa? Penak sing diceritani, sing lakoni kayak lho mumet. Seperti itu ya. Nah ini sebagai warning bagi kita. Maka apapun kondisi keluarga kita, ilmui Pak, fahami, lalu lakukan dengan ketulusan lillahi ta'ala. Insya Allah semua yang ditakdirkan oleh Allah atas diri kita itu sudah pas, nggak ada yang tidak ya. Pawai Dewi tahu ngangen-angen lah yo lamun dadi kae penak, dadi ngene penak. Ndak, itu yang kita lihat aja. Dan yang menjadi milik kita sekarang inilah yang paling pas bagi kita. Ya. Dulu saya tuh paling anti kerumunan seperti ini, Pak. Pengennya dewean, pokoknya egoisnya tinggi gitu ya. Tapi kok daruah ditakdirkan untuk bisa ya rapat itu paling anti, pokoknya bongsor bukan sing manteng-manteng nenggon pikir, anti sekali saya. Tapi qadarullah sekarang ditakdirkan untuk bisa seperti itu. Ya terus saya harus bagaimana? Ya diilmui tadi, cari ilmunya, jalani dengan ikhlas, minta pertolongan kepada Allah. Maka insya Allah menjadi nyaman, menjadi santai. Walaupun berat apa yang menjadi beban kita dipandang orang lain, tapi kita yang melakukan enjoy saja. Gitu ya. Yang biyen pas bebas ke tanah 1,200 ya. Di DP ini. Pak, sampai luwani DP ini sing lunasane piye? Saya bilang dengan santai aja ya, wong saya yakin kalau ada Allah. Ya sak karepe Gusti Allah. Pak dilunas ke Gusti Allah ya bisa, kalau tidak ya bisa. Pokoknya saya inisiatifnya seperti ini dalam rapat ya saya laksanakan. Sudah gitu aja. Gitu ya. Maka saya itu orang paling santai. Dengan kalau ikut dengan saya itu ya saya paling seneng dolan, makan. Pokoknya disyukuri. Ya. Jadi kiatnya itu adalah visi, misi, gizi. Nah, gizinya jangan pernah lupa. Duwe visi, duwe misi, ra ono gisine ora mlaku. Itu intermezzo saja ya. Maka kembali kepada tadi ya, hadmul usrah, menghancurkan menghancurkan keluarga. Sasarannya adalah taghibu daurul yaitu menghilangkan peran ibu di dalam rumah, sampai targetnya adalah manajerial di dalam rumah tangga rusak, lalu keluarga tadi menjadi berantakan. Itu yang pertama. Ya, disisik ya. Sudah dulu ya. Sudah hampir 1 jam. Atau diteruskan? Terus ke wis? Terserah. Ya, saya biasa sedikit-sedikit aja nih. Kalau belajar itu nek kakean biasanya nggak ngeh gitu ya. Ya sedikit-sedikit, yang penting nanti insya Allah kita sampaikan. Untuk gambaran saja ya. Yang kedua itu hadmu ta'lim, menghancurkan pendidikan.
Yang disasar itu bukan yang lain tetapi muallimnya. Menghancurkan pendidikan, yang disasar adalah muallimnya. Dan yang ketiga, isqatul qudwah, menjatuhkan tauladan para pemuka. Siapa yang dituju? Para ulama. Nah, ini nanti keterangannya insya Allah di kesempatan yang lain ya, sebagai perhatian dan kemakluman bagi kita. Kenapa kita kok keroyo-royo memasukkan anak-anak kita ke dalam kitab? Karena kita kepingin mengembalikan peradaban Islam yang sudah dirusak oleh orang-orang kafir, yang rusaknya itu sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Dan kita sekarang baru mulai. Artinya apa? Ojo angen-angen kesusu, Pak. Anakku sebelum kitab setahun kok urung iso apa-apa. Lah lagi setahun. Lah wong tuane wis mesti nek luwih pinter saka anake, Pak. Saya itu pernah ditanya sama anak saya, "Bi, asune Ashabul Kahfi jenenge sapa?" Lah kan mumet saya nggak pernah belajar kan. Kalau dulu itu 1 tambah 1 atau bangunan sekian dengan kali sekian luas sekian beratnya berapa nggak apa-apa. Nah, tapi kok sing ditekoke anjingnya Ashabul Kahfi ini kan di luar praduga orang tua gitu ya, di luar praduga orang tua. Nah, dan seterusnya. Maka ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membersamai pendidikan anak-anak kita. Mari kita pandaikan, cerdaskan anak-anak kita, tapi jangan melupakan diri kita sendiri. Karena apapun itu namanya, yang sebagai marja ya, tempat kembali untuk ditanya itu pasti kalau di rumah orang tua. Maka kita kasih BBO, belajar bersama orang tua. Materi belajar bersama orang tua itulah yang diajarkan di dalam kelas. Nah, nek jenengan wong tua kok ora maca BBO, ada anak bertanya, pasti nggak bisa jawab. Saya katakan pasti karena kadang-kadang ilmu kita tidak sebagaimana yang telah disampaikan di dalam kelas utama. Kita mungkin lebih unggul, lebih tinggi, tapi detail yang disampaikan tidak sama. Apalagi dalam kisah-kisah, wah Masya Allah, ada kisah orang-orang soleh, nama, kegiatan, prestasinya. Nah, kita nggak tahu semua itu, Pak. Kalau kita tidak membersamai di dalam pembelajaran bersama anak dan orang tua di rumah. Maka itu yang menjadi harapan kita, supaya ke depan kita mempunyai rasa, mempunyai cita-cita yang sama, yaitu mengembalikan peradaban Islam ya di atas muka dunia ini, sehingga tujuan Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah itu bisa terrealisasi dan terlaksana. Saya kira tidak panjang lebar. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.